Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Arfian. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Widya Dharma, Klaten. Baik, pada hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran yang nantinya dijadikan penilaian dalam UKIN atau uji kinerja. Nah, baik, sebelum itu saya akan menampilkan formulir pendaftaran ujian kompetensi yang telah saya download dan telah saya tanda tangani berikut ini. Ya, baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, saya mengkondisikan kelas yaitu dengan membuka grup WA kelas dan menginformasikan kepada siswa terkait dengan link Google Meet yang akan kita pakai dalam pembelajaran hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang anak-anak kelas 12 keperawatan. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN ya, di hari Senin tanggal 23 November tahun 2020 ya. Semoga anak-anakku semua diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, baik, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ya kita berdoa. Silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, baik, silahkan Mbak Maulidah. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Mbak Maulida yang telah memimpin berdoa pada siang ini. Nah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit. Nah, baik, hari ini ya kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN yang kita gelar secara daring ya, karena memang kita belum bisa untuk bertatap muka. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan dinamika ya, dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari terkait dengan peran lembaga penegak hukum ya yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu sudah kita bahas ya, ada Polri, ada Kejaksaan, ada apa lagi? Masih ingat atau tidak? Hakim. Nah, ada hakim, ada apa lagi? Lembaga advokat, bagus. Ada juga lembaga yang menangani tindak pidana korupsi. Nah, apa itu? KPK. KPK. Nah, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Kita akan melanjutkan materi yaitu terkait dengan dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Nah, baik, sudah siap untuk pembelajaran ya? Siap, Sudah, Nah, Pak. baik, kalau sudah siap akan Bapak tampilkan ya, akan Bapak tampilkan untuk materi yang akan kita pelajari pada siang ini. Ya, baik, sambil silakan mungkin buku catatan dan lain-lainnya bisa dipersiapkan. Sudah tampil ya? Nah, baik, sudah tampil atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, baik. Pada siang hari ini ya kita akan mempelajari terkait dengan pembelajaran
PPKN ya terkait dengan dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Ya, nah, di sini kita akan mempelajari kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar 3.2. Nah, kompetensi dasar 3.2 yaitu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, baik, selanjutnya juga kompetensi dasar 4.2 yaitu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat ya, untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, apa sih yang nanti diharapkan dari kalian setelah kalian mempelajari bab ini? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian itu bisa mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, selanjutnya mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, baik, tetapi sebelum kita masuk materi lebih lanjut ya, Bapak ingatkan kembali kalian untuk bisa melakukan presensi. Nah, kalian untuk bisa melakukan presensi melalui link yang sudah dikirimkan oleh operator sekolah. Ya, paham ya? Nah, baik, coba Bapak cek dulu untuk absensinya. Nah, selain absensi yang disiapkan oleh operator sekolah, nah Bapak akan coba cek kalian satu persatu. Nah, apakah benar-benar hadir atau hanya masuk Google Meet setelah itu tidur lagi. Ya, baik, sebentar. Nah, akan Bapak absen. Amanda Nadila Hadir, Pak. baik. Arfiana Widya Hadir. baik. Della Olivia Pak. Diana Rahma Hadir. Dina Okta Hadir, Pak. baik. Dwi Filawati Mbak Dwi Filawati ya mungkin lagi ke belakang. Elvita Saya, Pak. baik. Lili Mbak Lili Saya baik. Siti Hidayani, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Marsanda. Halo, Mbak Marsanda. Ya, baik. Selanjutnya Maulida. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Nadia Dava. Hadir, Pak. Nah, selanjutnya Mbak Nanda. Hadir. Baik, terima kasih. Selanjutnya Novia Kiki. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Putri Verdika. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Safira Aprilia. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Mbak Sarmila. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Siti Aprianti. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Sofia. Mbak Sofia. Ya, mungkin lagi di kamar mandi ya. Selanjutnya Mbak Taju Aulia. Baik. Selanjutnya Mbak Firda. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya terakhir Mbak Vita. Hadir, Pak. Nah, baik. Terima kasih berarti semua yang sudah absen di link Google Form sudah hadir semua di sini ya. Terima kasih walaupun tadi mungkin ada yang di kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, baik. Kita akan lanjutkan untuk masuk ke materi. Ya, kita akan lanjutkan untuk masuk ke materi kita. Ya. Nah, baik. Kita akan melihat dulu. Nah, di sini adalah peta konsep. Peta konsep materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini materi pokoknya adalah dinamika pelanggaran hukum. Nah, jadi atau bisa juga
kita artikan sebagai macam-macam pelanggaran hukum. Nah, baik. Di sini ada berbagai pelanggaran hukum, ya ada contohnya di situ ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan itu disebabkan oleh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang ada. Nah, baik. Selanjutnya macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ya, sanksi dan norma dalam masyarakat. Nah, selanjutnya partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Belum ya. Nah, baik. Yang pertama ya, di sini kita akan masuk pada apa itu pelanggaran hukum. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu pelanggaran hukum? Ya, baik, Mbak Melanggar Dina mau hukum. menjawab apa? Melanggar hukum. Oke, melanggar hukum, baik. Nah, kira-kira apa lagi? Apa itu pelanggaran hukum? Nah, baik, coba kita bahas di sini ya. Pelanggaran hukum juga disebut perbuatan melawan hukum ya, atau perbuatan yang itu menentang atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, baik, di sini Bapak mau bertanya ya, di kelas 12 keperawatan ini ada yang pernah melakukan pelanggaran hukum? Pernah tidak memakai helm. Pernah, Mbak Nadia tidak memakai helm. Ya, ketika apa? Ketika renang. Karena helmnya rusak. Karena helmnya rusak. Ya, baik. Selain itu apa lagi? Menerobos lampu lalu lintas, Pak. Ya, menerobos lampu lalu lintas. Nah, kita ya sebagai warga negara yang baik, nah tentu saja harus mentaati peraturan lalu lintas. Nah, selain itu, apalagi pelanggaran hukum yang pernah dilakukan? Tidak memakai topi saat upacara. Nah, itu termasuk juga ya, tidak memakai topi saat upacara. Nah, Bapak sering lihat ya, kalian ada beberapa, semoga tidak kelas ini, ketika upacara bendera hari Senin ada beberapa anak yang tidak memakai atribut yang lengkap. Nah, sudah berapa lama kita tidak melakukan upacara? Sangat lama. Sangat lama. Kira-kira kangen upacara langsung di sekolah atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Ya, luar biasa. Ternyata tidak kangen upacara, yang itu merupakan salah satu sikap kita untuk menunjukkan rasa nasionalisme. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak akan tampilkan ya beberapa contoh gambar. Nah, beberapa contoh gambar pelanggaran hukum. Nah, ini yang pertama disimak ya. Di situ ada kakak beradik ya yang sedang bertengkar ya, adiknya ingin menampar kakaknya. Nah, ini termasuk kasus pelanggaran di lingkungan apa? Keluarga. Nah, kalian yang punya adik atau kakak, nah sering bertengkar atau tidak di rumah? Sering. Sering ya. Nah, kira-kira penyelesaian masalahnya bagaimana jika kalian bertengkar itu di rumah? Mengalah. Ya, luar biasa. Tahun 2020 masih mau mengalah, luar biasa ya. Nangis dulu, Pak. Oh, nangis dulu ya, senjata andalan. Nah, baik. Selanjutnya di sini, nah ini ada gambar anak sedang apa ini? Membolos. Ya, gotong royong membolos. Nah, itu termasuk pelanggaran di lingkungan Sekolah. sekolah. Nah, baik. Selanjutnya
ini ya, di sini ada beberapa contoh kartu, uang dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ini gambar yang menggambarkan praktek apa? Judi. Ya, baik, praktek judi ya. Ini anak-anak kelas 12 keperawatan ini ada yang pernah berjudi atau sering judi nggak? Alhamdulillah. Nggak ada, alhamdulillah. Nah, baik. Yang terakhir ini, nah ini gambar apa? Tidak menaati tata tertib. Baik, Jalan. tidak menaati tata tertib lalu lintas. Lalu Nah, lintas. karena di sana sudah ada larangan motor melintas, nah tetapi mereka tetap melintas. Nah, baik. Nah, baik. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan sanksi. Nah, jadi ketika orang melanggar suatu peraturan, suatu undang-undang yang berlaku, itu mendapatkan sanksi. Contoh yang sederhana, ketika tadi kalian upacara tidak memakai topi, kalian mendapatkan sanksi atau tidak? Mendapatkan. Sanksinya Ya. apa? Membersihkan halaman sekolah. Wah, membersihkan halaman sekolah yang sangat luas itu ya. Nah, baik. Di sini juga ketika orang melanggar norma hukum, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Dan sanksinya itu yang pertama adalah jelas, sanksi itu tegas, tidak bisa ditawar. Dan yang kedua, sanksi itu nyata. Ya, sanksi itu nyata. Nah, yang pertama tegas, adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh hukum pidana, ketika orang membunuh, nah maka dia akan dihukum apa? Dihukum mati. Bisa dihukum mati, bisa dihukum seumur hidup maupun dihukum penjara. Nah, dan nyata, nah, adanya aturan yang telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Jadi jika melakukan pelanggaran ringan, maka hukumannya juga ringan. Jika melakukan pelanggaran berat, maka hukumannya juga apa? Berat. Juga berat. Nah, baik, bagus. Berarti sudah paham ya? Nah, baik. Paham, Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak lanjutkan? Belum ada. Belum. Belum. Ya, berarti luar biasa kelas 12 keperawatan ini langsung nyantel semua materinya. Ya. Nah, baik. Selanjutnya di sini nah, macam-macam hukuman. Nah, yang pertama hukuman pokok. Nah, hukuman pokok ini ada hukuman yang paling berat yang diterapkan di Indonesia itu adalah pidana mati. Ya, pidana mati berarti dia dihukum mati ya dengan cara diapakan? Ditembak mati. Nah, ditembak mati. Ya, itu untuk kasus-kasus pelanggaran berat. Nah, contoh kasus pelanggaran berat itu apa? Pengedar narkoba. Pengedar narkoba, bagus. Apalagi? Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, bagus Mbak Elvita. Ya, nah itu biasanya nanti akan dikenakan hukuman mati. Selanjutnya ada pidana penjara, nah, ada juga kurungan, nah, dan ada juga denda. Nah, selain itu ya ada juga hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu. Contoh para koruptor itu sudah tidak mempunyai hak politik, yaitu hak untuk mencalonkan diri. Contoh di kontestasi pemilihan daerah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya perampasan barang tertentu. Contoh terpidana korupsi mereka bisa saja dirampas hartanya. Nah, selanjutnya pengumuman putusan hakim. Jadi nanti hakim yang menambahkan pidana itu ya atau hukuman itu. Nah, baik. Selanjutnya partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kira-kira kalian sebagai pelajar itu paham tidak terkait dengan aturan-aturan yang ada di negara ini?
Sedikit paham. Sedikit paham. Ya. Paham, Pak. Nah, contoh tadi ketika berkendara, nah maka kita harus menggunakan Helm. helm. Yang penting menggunakan motor ya. Tapi kalau mau jalan kaki pakai helm juga boleh, itu lebih aman ya. Nah, baik, selanjutnya yang kedua mempertahankan tertib hukum yang ada. Jadi kita ya itu wajib mempertahankan hukum-hukum yang ada. Nah, jadi jangan sampai suatu kasus pelanggaran itu menjadi kebiasaan. Nah, sehingga ketika orang melakukan itu menjadi hal yang biasa. Nah, menjadi hal yang biasa dan tidak ada rasa bersalah seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga menegakkan kepastian hukum. Nah, kita juga sebagai warga negara wajib untuk berpartisipasi dalam menegakkan kepastian hukum. Nah, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum diskusi? Belum. Belum, Pak. Belum? Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Nah, Pak. baik. Kalau sudah paham, ya coba Bapak sekarang yang bertanya. Kira-kira bagaimana cara menanggulangi ya agar tidak terjadi pelanggaran hukum di lingkungan sekolah? Dibiasakan tertib. Dibiasakan tertib. Apalagi? Sosialisasi. Nah, sosialisasi. Selama ini sudah ada sosialisasi atau belum? Belum. Belum atau belum menyimak? Pernah. Pernah. Nah, selain itu, selain sosialisasi apalagi kira-kira? Hukuman yang tegas. Nah, baik. Perlu adanya hukuman yang tegas ya, tetapi juga hukuman yang tegas itu juga harus sesuai dengan porsinya. Nah, jangan sampai karena tidak memakai topi nanti dikenakan hukuman mati gitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi suatu pelanggaran dikatakan adil ya jika itu sesuai dengan porsinya. Nah, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nah sekarang kita akan masuk ke inti dari pembelajaran ini. Nah, pembelajaran ini kita gelar dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi Bapak harapkan kalian bisa memecahkan masalah dengan cara berdiskusi. Nah, sehingga tugas kalian sekarang adalah melakukan diskusi. Nah, melakukan diskusi ya. Sebentar Bapak tampilkan. Baik. Nah, kalian sekarang tugasnya adalah melakukan diskusi melalui grup WA. Nah, melalui grup WA yang sudah kalian bentuk nanti per kelompok ya, grup WA kecil yang akan membahas perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan keempat ini. Ya, ada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, baik. Kalian nanti setelah selesai diskusi ya perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Untuk pembagian kelompok bisa dilihat di grup WA ya, WA kelas kita ya. Siap, Ya. Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum. Belum ada? Nah, baik. Kalau belum ada, silahkan kalian bisa memulai diskusi dari sekarang ya. Bapak berikan waktu 25 menit dari sekarang. Ya, silahkan bisa dimulai diskusinya. Paham ya? Paham, Mbak. Ya, Paham, baik. Pak. Silahkan bisa dimulai. Ya, baik, waktunya sudah selesai. Ya, waktunya sudah selesai. Saatnya kalian sekarang untuk mempresentasikan hasil diskusi ya terkait perilaku yang mencerminkan ya penegakan hukum di 4 lingkungan itu tadi. Nah, baik. Silahkan bisa dimulai dari kelompok 1 ya, bisa memperkenalkan diri. Saya adalah Olivia Putri dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang penegakan hukum di lingkungan keluarga.
Lingkungan keluarga sebagai kesatuan masyarakat terkecil, keluarga merupakan lingkungan terdekat dan utama bagi manusia. Peraturan-peraturan yang berlaku dalam keluarga dan harus dipatuhi di antaranya sebagai berikut. 1. Menghormati orang tua sebagai pelaksana norma agama dan norma kesopanan. 2. Saling menyayangi dan membantu untuk menciptakan keluarga yang harmonis. 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga. 4. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. 5. Menggunakan dan merawat fasilitas keluarga dengan tertib. Ya, Sekian baik. diskusi dari kelompok 1. Baik, terima kasih Mbak Dela yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Nah, jika Bapak simpulkan, nah intinya di lingkungan keluarga kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua sebagai penyelenggara peraturan yang ada di rumah. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aprianti, perwakilan dari kelompok 2 mengenai contoh perilaku dalam upaya penegakan hukum di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat siswa menuntut ilmu dan memiliki peraturan sekolah. Kita menaati hukum di sekolah dengan melaksanakan tata tertib sekolah, misalnya menghormati guru dan menyayangi teman. Kemudian ada menaati seluruh peraturan sekolah, ada melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, kemudian menjaga nama baik sekolah dengan perilaku yang baik. Ada juga melaksanakan program kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Siti yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, baik. Dilanjutkan oleh kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dina Aktaulasari, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab diskusi contoh perilaku yang sesuai dengan upaya penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Hukum juga mengikat warganya di lingkungan masyarakat. Di setiap lingkungan masyarakat memiliki peraturan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun dimanapun berada, kita sebaiknya menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Peraturan dan kebiasaan yang ada di masyarakat harus dipatuhi, misalnya dengan cara 1. Menjunjung tinggi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. 2. Saling menghormati dan bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. 3. Terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat. 4. Menjaga nama baik dan kehormatan masyarakat. 5. Menciptakan kebersihan, ketentraman, dan keamanan lingkungan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dina yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 terkait perilaku hukum di lingkungan masyarakat. Nah, baik. Selanjutnya untuk kelompok 4, silakan. Saya Nadia Dafa Aulia Putri, perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan diskusi kami tentang penegakan hukum yang ada di lingkungan negara. Mbak Nadia pelan-pelan saja ya. Bentar Pak, tak ulangi. Saya Nadia Dafa Aulia Putri, perwakilan. Ayo yang serius Mbak Nadia. Ya, saya Nadia Dafa Aulia Putri, perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang penegakan hukum di lingkungan negara. Bentuk sadar hukum di lingkungan ruang lingkup kenegaraan antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 2. Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. 3. Membayar pajak. 4. Saling hormat antar sesama warga. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Nah, itu tadi adalah upaya atau perilaku yang mencerminkan penegakan hukum di berbagai lingkungan. Nah, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikannya. Nah, baik. Menurut kalian kira-kira kasus pelanggaran hukum di Indonesia itu masih banyak atau tidak? Banyak. Ya, masih banyak. Contoh dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, negara itu masih
banyak. Nah, contoh masih banyak terjadi kasus korupsi. Nah, selain itu kasus apa lagi yang masih banyak terjadi di Indonesia? Pembunuhan. Pembunuhan. Baik, apalagi? Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, apalagi? Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia. Nah, baik. Jadi di Indonesia itu masih banyak kasus pelanggaran hukum ya, yang tentu saja harus perlu penanganan khusus. Nah, baik, itu adalah tadi materi yang kita pelajari hari ini ya, terkait dengan dinamika pelanggaran hukum. Nah, baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini ya, saya minta untuk salah satu siswa bisa menyimpulkan inti dari pembelajaran hari ini. Ya, silahkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, baik. Mbak Marsanda, silahkan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di Indonesia masih banyak kasus pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu partisipasi dari berbagai pihak agar permasalahan itu bisa ditangani. Ya, baik. Jadi di Indonesia itu masih banyak kasus pelanggaran hukum ya. Perlu beberapa pihak untuk berpartisipasi agar kasus tersebut bisa ditangani. Nah, baik. Sebelum Bapak akhiri ya, tentu saja seperti biasa ini ada LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Nah, ya, harus kalian kerjakan. Sebentar akan Bapak tampilkan. Nanti LKPD ini ya, LKPD ini bisa kalian akses di grup WA yang nanti linknya akan Bapak sampaikan. Nah, baik, sebentar. Ya, baik. Ini adalah LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik ya, yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang kita pelajari, indikatornya. Nah, dan di sini tidak lupa kalian bisa mengakses materi pembelajarannya di link yang sudah Bapak siapkan di sini. Ya, nanti di materi pelajaran ini bisa diakses dulu. Selanjutnya kalian nanti bisa mengerjakan soal latihannya. Ya, paham ya? Paham, Pak. Paham. Nah, baik. Terima kasih. Nah, selain tadi ya, selain LKPD, nah kalian juga harus mengerjakan evaluasi pembelajaran. Jadi setelah LKPD selesai dikerjakan, nanti kalian menyelesaikan evaluasi pembelajaran yang Bapak muat dalam Google Form ya, akan Bapak tampilkan dulu. Nah, baik. Seperti ini ya, seperti ini. Jangan lupa isi nama, nomor absen, kelas ya. Selanjutnya ini merupakan soal isai yang kalian harus bisa menganalisis satu persatu ya. Jadi pelan-pelan mengerjakannya. Nah, untuk deadline pengerjakannya ini Bapak berikan waktu 2 hari dari sekarang. Nah, baik. Kalau sekarang tanggal 23 November ya, kira-kira dikumpulkan hari apa kalau Bapak berikan waktu 2 hari? Kamis. Hari apa? Kalau sekarang hari Senin, 2 hari lagi hari apa? Rabu. Hari Rabu. Nah, baik. Jadi silahkan nanti bisa diselesaikan ya maksimal hari Rabu ya. Bapak berikan waktu maksimal hari Rabu jam 11.30 ya. Baik. Itu tadi pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya, semoga bermanfaat. Nah, semoga bermanfaat. Untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan pengaruh iptek atau ilmu pengetahuan dan apa? Teknologi. Nah, kita akan pelajari terkait dengan iptek yang itu
materinya ya silahkan nanti akan Bapak kirimkan di grup WA, jadi bisa dipelajari terlebih dahulu agar minggu depan kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada kita tutup pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan salah satu memimpin doa penutup. Ya, silahkan siapa? Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dina sudah memimpin berdoa. Nah, terima kasih juga untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Jika keluar memakai masker dan lain sebagainya, agar pandemi ini segera berakhir dan juga kita segera bisa bertatap muka kembali di sekolah pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.